Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir di majelis yang sangat mulia ini. InsyaAllah pada kesempatan kali ini ada beberapa yang mungkin kami bacakan, kita sama-sama bisa dengar nanti. Dan tak lupa yang kami hormati bapak-bapak kami, ada Ustaz Muhajir sebagai ketua MUI dan bapak tuan rumah sahibul bait dan ketua majelis dan bapak-bapak sekalian. Jadi judul dari pembicaraan kita pada malam hari ini, bagaimana cara meludah yang benar. Itu tadi kami sampaikan ke beliau. Nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi beliau, Ustaz Muhajir. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu hadis. Al-busaqu fil masjid khati'ah wa kaffaratuha dafnuha, muttafaqun alaih. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan dan sebagai kafarahnya adalah menguburkan ataupun menanam itu air ludah. Hadis ini pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid masih lantainya masih tanah. Jadi ada para sahabat kadang enggak sengaja meludah, atau bahkan waktu itu ada yang sengaja meludah di dalam masjid. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Harus ditanam itu air ludah. Terus kalau di kita sekarang enggak lagi tanah tapi udah keramik, lantainya sudah bagus. Bagaimana caranya? Bukan dikubur, tapi dibuang. Kalau ada busak, kalau ada air ludah di dalam masjid itu dibuang, dibersihkan, bukan ditanam, karena itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pembahasan setidaknya, meludah di dalam salat, meludah di luar salat. Pertama kita bahas meludah di dalam salat melalui hadis. Meludah di dalam salat, misalnya kita lagi salat, tiba-tiba keluar dahak. Mau keluar dahak, apa yang kita lakukan? Ditelan batal salat, karena termasuk makan dalam salat. Minum dan makan dalam salat itu membatalkan salat. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengeluarkan itu dahak ataupun ludah. Cara mengeluarkannya bagaimana? Kita meludah itu, kalau ada tisu ditaruh di tisu, kalau ada kantong baju, kalau ada dua pilihannya kantong baju, ada di kanan ada di kiri, pilih yang kiri. Karena tidak boleh meludah ke tangan arah yang kanan, dan tidak boleh meludah ke arah Ka'bah, karena itu kiblat sangat mulia. Jadi dipilih meludah ke kiri ataupun ke bawah kaki. Seperti itu. Jadi kalau ada lagi salat tiba-tiba ada dahak, jadi kita ambil tisu atau taruh di saku yang kiri. Karena di kanan tadi ada malaikat. Kemudian kalau di luar salat itu seperti itu juga. Cuman dalam salat tadi meludah dengan sengaja itu haram, berdosa. Tapi kalau di luar salat meludah dia ke arah Ka'bah, ke arah kiblat, itu hukumnya makruh. Tidak sampai berdosa tapi dibenci oleh Allah. Tidak boleh meludah ke arah kiblat, tidak boleh meludah ke sebelah kanan. Yang dibolehkan sebelah kiri. Kenapa enggak boleh ke sebelah kanan? Karena di situ ada malaikat hafazah, ada malaikat pencatat amal. Tapi kan Ustaz, di kiri juga ada.
Di kiri ada juga pencatat amal keburukan, itu malaikat juga. Itu gimana? Saya baca kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Al-Malibari. Kenapa saya sebutkan ini namanya kitab, terus karangan siapa? Itu supaya saya itu betul-betul ngambil ilmunya dari ini, betul-betul pemahamannya dari ulama, bukan pendapat saya. Jadi kalau kita nggak ada ilmunya apa-apa, kita nggak siapa-siapa. Jadi kita apapun yang kita lakukan merujuk ke kitab karangan yang dipahami oleh ulama. Apa dia katakan? Ketika di kanan ada malaikat, di kiri ada juga malaikat. Jadi karena yang di kanan malaikatnya lebih mulia, maka kita meludah ke kiri. Sebagian pendapat dalam kitab tersebut, ketika kita meludah ke kiri, malaikat yang di kiri akan berpindah di saat kita meludah. Jadi yang terbaik kalau kita lagi jalan, walaupun kita tidak lagi menghadap kiblat, kita lagi menghadap sana, tapi arah depan kita meludah, itu tetap makruh kata Imam An-Nawawi. Jadi ketika kita meludah, usahakan meludah ke bawah aja, paling afdal itu meludah ke bawah. Itu cara meludah terbaik, menghilangkan yang makruh. Kadang ada orang, itu kan sekedar makruh, nggak sampai haram. Jadi masih bisa membeda-bedakan. Artinya itu kan sunnah. Ini bahaya ini. Jadi kadang dia masih membedakan yang wajib sama yang sunnah. Seharusnya orang yang beramal itu nggak peduli dia. Yang penting dianjurkan Rasulullah, saya kerjakan. Tak peduli saya, sunnah itu amal besar pahalanya, saya kerjakan. Seperti itu. Kemudian yang kalau di masjid tadi, bagaimana cara membersihkan ludahnya? Ini penting juga. Di dalam masjid ada ludah. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup diambil kain, dibersihkan, selesai. Yang jadi masalah itu kalau itu najis. Misalnya ada tai tikus atau kotoran binatang yang lain di tengah-tengah lantai masjid. Cara membersihkannya gimana? Kadang ada orang dia bersihkan semua sama disiram, akhirnya najisnya menyebar ke sana, ke kiri, ke kanan, ke belakang, karena disiram dengan apanya? Dengan kotorannya. Jadi caranya, misalnya ini najis, diambil dulu. Jadi najis terbagi dua, ada ainiyah, ada hukmiyah. Jadi kalau dia sebuah kotoran, diambil kotorannya, dibersihkan, hilang bendanya, nggak ada warnanya, bersih semuanya. Cukup diguyur dengan air dari atas, itu sudah air bersih. Tempatnya sudah suci semuanya. Itu cara membersihkan. Kadang nggak usah kadang dia was-was, ini udah bersih nggak ini menyebar nanti najisan. Nggak perlu. Jadi diambil ainnya, kotorannya, kalau ada baunya dibersihkan, kemudian digucur air dari atas, diguyur, kemudian itu sudah bersih. Kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan, dan ini yang terakhir, melihat majelis ilmu seperti ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman daripada taman surga, maka kalian berhenti. Ya Rasulullah, kata para sahabat, ada itu taman surga di dunia? Ada, kata Rasulullah. Apa itu? Yaitu majelis ilmu. Makanya majelis ilmu ini sangat-sangat mulia. Kita dalam majelis ini bisa mencari ilmu, ada tuan-tuan guru kita, Masya Allah. Jadi orang-orang dulu semangat sekali menuntut ilmu. Sampai guru Imam Malik tidak mempunyai ongkos menuntut ilmu. Apa yang dia lakukan? Dia jual genteng rumahnya. Demi ongkos menuntut ilmu. Begitu mulianya ilmu. Ada lagi, lupa saya siapa namanya, tapi ada di kitab Safahat min Safaril Ulama karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dia katakan ada seorang ulama, dia menikahi seorang janda bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, tapi karena di rumah janda itu ada kitab karya Imam Asy-Syafi'i yang dia tak punya kitab itu. Akhirnya dia nikahi itu janda karena kitab. Masya Allah. Sekarang itu nggak ada. Sekarang tuh yang nanya cantik gitu, ada duitnya seperti itu. Yang dia jangan. Jadi yang kita selalu ilmu. Makanya ada sebagian ulama lagi, dia
Hisham Ad-Damashqi. Dia mau berguru ke Imam Malik di Madinah dari Damaskus, antara negara. Dia sampai jual rumah bapaknya menuntut ilmu. Jual rumah bapaknya menuntut ilmu. Jadi pas di Imam Malik, dia dipukul oleh asisten Imam Malik. 15 kali pukulan dalam satu riwayat. Setelah itu dia enggak terima. Sudah menjual rumah, dipukul lagi di pengajian. Dia enggak terima. Saya tidak halalkan wahai Imam Malik perbuatanmu kepada saya. Saya udah jual rumah bapak saya, di sini kamu pukul saya 15 kali. Terus apa kata Imam Malik? Terus apa yang saya lakukan supaya engkau maafkan saya? Terus apa kata Hisham Ad-Damashqi? Ajarkan saya 15 hadis, maka saya akan maafkan kamu. Bukan minta uang. Jadi yang ada di pikiran mereka ilmu. Seharusnya orang sekarang dipidana atau minta ganti rugi. Enggak. 15 kali, setiap kali pukulan satu hadis. Maka 15 kali pukul 15 hadis. Makanya orang sekarang itu, misalnya kalau di gurunya, dizalimi gurunya, dia bilang sama gurunya, saya enggak halalkan perbuatanmu hai guruku. Gurunya juga ngaku. Apa yang saya perbuat, kata gurunya? Ajarkan saya misalnya hadis arba'in an-nawawiyah. Masya Allah, luar biasa. Makanya tempat kita majelis ilmu ini semoga sangat bermanfaat dan berkah, dapat kita menimba ilmu dari para guru-guru kita yang ada. Setiap majelis kita bertambah, ilmu kita bertambah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.